teman-teman guru yang hebat dan profesional di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ika Nurini. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 dan saat ini saya berada di SMK Negeri 3 Samarinda. Saat ini saya sedang melakukan praktek kerja lapangan di SMK Negeri 3 Samarinda. Saya mengajar mata pelajaran tata hidang, materi tabel setup, dan materi pelayanan makanan dan minuman. Rekan guru yang profesional di seluruh Indonesia, izinkan pada saat ini saya ingin berbagi best practice pengalaman saya ketika PPL di SMK Negeri 3 Samarinda dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang terbagi menjadi 2 refleksi hasil dan dampak. Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini yakni meningkatkan semangat belajar para peserta didik kelas 11 SMK Negeri 3 Samarinda pada mata pelajaran tata hidang, pada materi table setup maupun pelayanan makanan dan minuman. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dirasa penting untuk menganalisis situasi yang melatar belakangi mengapa praktik ini penting untuk dilakukan dan dibagikan kepada rekan-rekan. Pertama, bahwa kita tahu negara Indonesia adalah negara yang mendukung tentang peningkatan kemampuan sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan. Dan negara kita juga memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Nah, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dalam membina SDM tersebut agar mampu bersaing di persaingan bebas di seluruh dunia. Nah, guru memiliki peran penting dalam mengambil bagian dalam pendidikan ini. Oleh sebab itu, maka minat dan semangat belajar siswa itu penting untuk ditingkatkan terutama dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini ditemukan ketika saya berkomunikasi dengan salah satu rekan sejawat di SMK Negeri 3 dan melakukan analisis di sana bahwa ditemukan rendahnya minat belajar peserta didik kelas 11 di SMK Negeri 3 pada mata pelajaran tata hidang terutama untuk pembelajaran teori. Hal yang melatar belakangi mengapa mereka kurang bersemangat dalam pembelajaran teori. Satu, berdasarkan hasil analisis bahwa guru belum melakukan pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga terkesan monoton dan tidak mengikut sertakan mereka ambil bagian dalam pembelajaran tersebut. Jadi istilahnya masih teacher center. Kemudian yang kedua adalah guru belum menggunakan alat pembelajaran yang menarik supaya siswa bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dalam kegiatan pembelajaran mereka. Nah, disimpulkan berdasarkan hal tersebut, maka alasan praktik ini penting untuk dibuat. Kemungkinan banyak dari rekan-rekan guru hebat di luar sana yang mungkin mengalami permasalahan yang sama dengan saya untuk menghadapi semangat belajar peserta didik yang rendah ketika pembelajaran teori. Nah, yang saya lakukan dalam kegiatan ketika saya PPL di SMK Negeri 3 adalah mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, saya menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran yang menarik seperti menyusun LKPD yang menarik, menyuguhkan video yang menarik, dan membangun chemistry komunikasi dengan para peserta didik. Setelah itu adalah kami mulai menyimpulkan pembelajaran bersama-sama sehingga materi boleh ditangkap dan diterima dengan baik oleh mereka dengan penuh tanggung jawab. Tantangan yang saya hadapi ketika melakukan pengajaran di SMK Negeri 3 Samarinda yakni terhadap peserta didik. Satu, mereka merasa bahwa materi teori untuk pembelajaran tata hidang itu kurang penting dibandingkan kegiatan praktek, sehingga mereka terkesan meremehkan. Kemudian yang kedua, para peserta didik ini kurang percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang asing atau orang yang belum dikenal. Maka solusinya saya harus melakukan pendekatan terlebih dahulu agar bisa berkomunikasi dengan mereka lebih lanjut dan mendapatkan chemistry. Tantangan yang saya hadapi
dalam diri saya sendiri adalah saya dituntut mampu menyiapkan materi pembelajaran tata hidang dengan baik, terutama untuk table setup dan pelayanan makan dan minuman. Yang kedua, saya dituntut mampu menyiapkan skenario pembelajaran yang inovatif dengan perangkat yang lengkap, sehingga setiap peserta didik ketika mereka belajar bersama dengan saya bisa menerima materi dengan enjoy, semangat, dan mereka bisa belajar dengan menyenangkan. Tantangan yang saya hadapi dengan rekan sejawat ketika melaksanakan kegiatan PPL adalah ketika saya mengajar, saya harus memohon izin terlebih dahulu dengan jadwal yang bergantian dengan mereka pada waktu pembelajaran mata pelajaran yang lain. Namun sejauh saya berjalan, saya tidak menyerah dengan tantangan yang ada. Sekolah terutama di SMK Negeri 3 sangat support dan mendukung untuk saya melakukan kegiatan pengajaran di pembelajaran tata hidang. Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka saya mulai merencanakan pengajaran saya. Yang pertama, saya mulai berdiskusi dengan para peserta didik dan meyakinkan mereka memberikan gambaran-gambaran yang luas tentang pembelajaran tata hidang, bahwa tata hidang memiliki kompensasi dan manfaat dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, saya merancang pembelajaran melalui metode pembelajaran problem based learning dan project based learning. Kenapa hal ini dilakukan? Supaya mereka bisa belajar di dalamnya bersama-sama. Jadi problem based learning adalah pembelajaran yang menyuguhkan tentang permasalahan yang dihadapi sehingga peserta didik dituntut mampu memecahkan masalah tersebut, dan project based learning adalah pembelajaran berbasis project di mana anak-anak dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan atau mempraktekannya sehingga mereka mampu menghasilkan satu produk atau mampu menghasilkan satu karya. Nah, di samping itu, strategi yang ketiga yang saya lakukan adalah saya menyiapkan seluruh perangkat, mulai dari menyajikan video motivasi, video pengantar pembelajaran sebagai bentuk gambaran pemahaman mereka awal, kemudian mulai mendesain untuk LKPD yang menarik yang mereka bisa pecahkan melalui diskusi bersama dan presentasi di hadapan teman-temannya, dan membawa mereka untuk mampu menjawab setiap pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain, dan mereka melakukan praktek tersebut sehingga mereka punya rasa kepercayaan diri dan pengetahuan yang lebih tentang tata hidang. Dampak dari pelaksanaan rencana aksi 1 dan 2 terkait dengan pelaksanaan PPL di SMK Negeri 3 berdasarkan analisisnya menunjukkan dampak yang positif terutama bagi para peserta didik. Ini dikarenakan pertama, penerapan pemahaman tentang pentingnya mata pelajaran teori tata hidang bagi peserta didik sebagai dasar utama sebelum mereka melaksanakan praktik, sehingga ketika mereka masuk di dunia industri terutama dalam bidang perhotelan ataupun di restoran, mereka memahami baik dalam penataan mejanya maupun pelayanan makanan dan minumannya. Yang kedua adalah penerapan pembelajaran menggunakan metode program based learning dan project based learning memiliki dampak ketika pembelajaran peserta didik semakin antusias, semangat, tertarik, dan termotivasi dalam belajar. Kemudian yang ketiga, penggunaan perangkat pembelajaran yang inovatif semakin meningkatkan semangat belajar para peserta didik ini dalam mengikuti pembelajaran dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga mereka semangat untuk menjawab, berkolaborasi dengan guru, bertanya jawab tentang materi yang dilontarkan. Berdasarkan hasil refleksi yang diberikan kepada para peserta didik ini, dihasilkan bahwa respon para peserta didik sangat senang ketika mereka melakukan pembelajaran. Ketika mereka belajar, mereka antusias. Ketika mereka berdiskusi, mereka melakukan diskusinya dengan penuh semangat sehingga mereka memahami materi itu dengan baik. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini ditentukan oleh kemampuan kita sebagai seorang guru mampu melakukan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan baik. Mulai dari rancangan materi yang akan disajikan, perangkat yang akan digunakan, dan ini menjadi titik tentu agar para peserta didik
termotivasi, bersemangat, dan memiliki antusiasme yang tinggi. Rekan guru yang hebat di seluruh Indonesia, berikut adalah hasil testimoni yang saya peroleh dari peserta didik kelas 11, rekan guru sejawat, dan wakakurikulum di SMK Negeri 3 Samarinda. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Bambang Pratama, saya bersekolah di SMK Negeri 3 Samarinda. Saya siswa kelas 11 TB1. Hari ini saya akan memberikan testimoni tentang Ibu Ika ketika belajar mapel pelajaran tata hidang. Saya sangat bersemangat tentang pembelajaran materi tata hidang karena disampaikan oleh Ibu Ika dengan cara menyenangkan dan enjoy. Hal ini disebabkan adanya yang pertama, pemberian video, yang kedua, LKPD dengan cara yang menarik, dan yang ketiga adalah berdiskusi dengan teman-teman di kelas. Kenalkan, nama saya Julia Islamiwati dari siswa SMK Negeri 3 Samarinda, kelas Tata Boga 2. Saya sangat senang dan bersemangat ketika belajar materi dan teori tata hidang. Hal ini disebabkan karena yang pertama pembelajaran yang menarik, yang kedua mudah dipahami, ketiga perangkat belajar yang menyenangkan dan menarik. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Wahyu Halimatus Sa'diyah. Saya mengampu mapel produk pastry dan bakery. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Ika Nur ini. Setelah dilakukan pendalaman terhadap semangat siswa dalam pembelajaran tata hidang, maka diperoleh hasil yang signifikan dalam respon siswa yang antusias dan kooperatif melalui metode pembelajaran problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL. Melalui hal ini, saya belajar tentang pendekatan terhadap siswa serta pembelajaran yang inovatif yang bisa saya terapkan. Oleh karena itu, saya optimis dapat menerapkan hal yang serupa dalam pembelajaran saya. Semangat Bu Ika untuk menjadi guru yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Irmawati MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 3 Samarinda. Ibu Ika Nur ini adalah guru SMA Budi Bakti Samarinda yang melakukan kegiatan PPL dalam rangka program pendidikan profesi guru di SMK Negeri 3 Samarinda. Beliau mengajar di kelas 11 Tata Boga 1 dan 11 Tata Boga 2 untuk mata pelajaran tata hidang. Dalam pengamatan dan observasi saya terhadap penerapan model pembelajaran problem based learning dan project based learning yang telah diterapkan, baik teori maupun praktik, memiliki dampak positif dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik. Hal ini tampak pada peningkatan kemampuan peserta didik dalam menyerap materi dan melaksanakan praktik yang didukung oleh lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Semangat, salam sukses, terus berkarya menjadi guru yang profesional dengan penerapan pembelajaran yang inovatif dan menarik serta menyenangkan. Terima kasih. Rekan guru yang hebat seluruh Indonesia, demikian penyajian laporan best practice saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan salam semangat untuk terus menjadi guru yang profesional mendidik generasi bangsa Indonesia. Have a nice day.